Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang entry bukti transaksi nomor 21 sampai transaksi 26. Pada minggu kemarin sudah saya jelaskan untuk entry bukti transaksi 11 sampai transaksi 20. Sekarang saya akan menjelaskan transaksi 21 sampai transaksi 26. Silakan dibuka untuk aplikasi komputer akuntansi kalian masing-masing di komputer, netbook atau laptop kalian masing-masing. Silakan dibuka. Kemudian tidak lupa juga silakan dibuka untuk modulnya halaman 62. Kita akan melanjutkan perkuliahan hari ini masuk di entry bukti transaksi 21. Kalau sudah dibuka semua untuk aplikasi komputer akuntansi, sekarang kita dibuka modulnya halaman 62, silakan dibuka. Kemudian kita akan masuk untuk transaksi nomor 21. Transaksi nomor 21 atau tanggal 23 Desember 2019. Di sini ada transaksi pelunasan faktur F1289 tanggal 20 November 2019. Di sini ada transaksi pelunasan faktur pembelian atau yang sering kita kenal dengan nama BKK. Sekarang kita masukkan untuk jurnalnya dulu. Cara memasukkan jurnalnya, masuk aktivitas, masuk pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kemudian untuk vendornya kita masukkan dulu Indotech. Kemudian kita isikan dulu memonya. Memonya itu pelunasan faktur. F19. Kemudian untuk nomornya BKK 126, payment date-nya tanggal 23 Desember 2019. Cek nomor boleh diisi sesuai yang di soal CP12 sampai dengan 2319. Lalu oke. Nah, di sini masuk untuk jurnalnya, debitnya account payable, kreditnya cash in bank. Di buku ada yang keliru ya di situ untuk di modul itu pelunasan faktur F1110, bukan pelunasan faktur F1289. Di buku halaman 63 untuk jurnalnya ada yang keliru, silakan diperbaiki sendiri ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan kembali untuk transaksi nomor 22. Silakan untuk transaksi jurnalnya di close. Kalau sudah, di sini ada forecast payment-nya, kita simpan dan tutup. Kalau sudah, sekarang kita masuk untuk transaksi yang nomor 22. Transaksi nomor 22 ada transaksi pelunasan faktur F1120 tertanggal 23 November. Tertanggal 23 November 2019. Di sini ada transaksi pelunasan faktur penjualan. Transaksi pelunasan faktur penjualan, caranya masuk aktivitas, lalu masuk penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Silakan untuk transaksi nomor 22 di langkah-langkahnya di modul halaman 63 itu langkah-langkahnya keliru ya. Silakan dilihat sesuai yang digambar. Kemudian kalau sudah, kemudian receive from-nya kita isi sesuai yang di soal. Di soal itu namanya awan komputer, silakan diisi receive from-nya awan komputer. Kemudian untuk tanggalnya, check date-nya tanggal 25 Desember 2019.
25 Desember 2019. Memonya pelunasan faktur. Pelunasan faktur F1110 tertanggal 2019. Lalu seperti biasa kita bayarnya di checklist dulu. Bayarnya di checklist akan keluar warna biru di payment amount. Kita klik di keyboard kalian masing-masing, tab, tombol tab diklik, akan keluar total diskon. Sudah keluar ya. Kemudian from nomor di sini BKM 125. Payment date-nya tanggal 25 Desember 2019. 25 Desember 2019, cek amount-nya 20 juta 2019 sampai dengan 2019. Lalu oke. Jurnalnya debitnya cash in bank, kreditnya account receivable. Kalau sudah betul, sekarang kita masukkan kembali untuk transaksi yang nomor 23. Untuk transaksi jurnalnya kita close dulu. Untuk penerimaan penjualan juga kita simpan dan tutup. Sekarang masuk transaksi nomor 23 di modul halaman 65. Transaksi nomor 23, perbaikan atap toko yang rusak, masukkan sebagai beban operasi lain-lain. Sekarang kita akan memasukkan pembayaran karena di sini nominalnya 600.000, jadi kita masukkan petty cash, masuk other operating expense. Sekarang kita masukkan other operating expense pada petty cash. Caranya masuk aktivitas, kemudian masuk kas dan bank, lalu pembayaran. Sekarang kita masuk other payment. Untuk paid from-nya diisi petty cash karena nominalnya itu 600.000. Kemudian voucher nomor itu VKK 125. VKK 125, date-nya 26 Desember 2019. Memonya perbaikan atap toko yang rusak. Pay-nya Bapak Rahmat. Jalan WR Supratman Banyumas, amount-nya 600.000. Lalu kita klik dulu account nomor, kemudian ada search, kita klik dulu, boleh diketik sesuai nomor akun, boleh diketik sesuai nama akun. Kita boleh diketik di nama akun other operating expense, diklik 2 kali akan keluar di sini other operating expense amount 600.000. Kalau sudah, simpan dan tutup. Tidak usah melihat jurnal ya, kita langsung saja. Sekarang kita masuk langsung transaksi nomor 24. Transaksi 24 ada transaksi untuk faktur penjualan. Di sini ada transaksi faktur penjualan tanggal 27 Desember. Sekarang kita masuk transaksi faktur penjualan. Caranya masukkan aktivitas, masuk penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, di sini akan keluar sales invoice. Sales invoice silakan diisi sesuai yang di soal. Yang di soal itu pelanggannya namanya Awan Komputer.
awan komputer. Kemudian untuk invoice nomornya F123, invoice date-nya disesuaikan dengan yang di soal 27 Desember 2019. Ship date-nya juga sama 27 Desember 2019. Lalu terminnya di sini menggunakan seperti yang di soal 2/10 N/30. Kemudian kita masukkan dulu untuk barangnya. Di sini itemnya 123P. Kita masukkan dulu, diklik 2 kali. Kemudian kuantitasnya kita masukkan sesuai yang di soal. Kuantitasnya 15, unit price-nya 18 juta. Apakah ada diskon? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tab lagi. Kita tab, kemudian kita masuk teks. Kalau teks silakan diisi sesuai yang di modul, diisi dengan huruf T. T atau yang kita kenal PPN. Amount-nya akan keluar sendiri 270 juta. Kemudian untuk yang kedua, item yang kedua, diklik, ada tombol search, kita klik lagi, lalu kita pilih yang kedua A60 PC. Di sini ada Acer. Untuk Acer sendiri kuantitasnya dilihat di soal 11 ya. Kemudian untuk unit price-nya disesuaikan yang di soal juga, nominalnya 15.500.000. 15.500.000, diskonnya 0. PPN atau tax itu T. Lalu untuk nominalnya 170.500.000, sehingga totalnya 440.500.000. Kalau sudah, langsung kita simpan dan tutup. Selanjutnya ada transaksi nomor 24, sudah ya. Sekarang kita masuk transaksi nomor 25. Silakan dibuka bukunya halaman 68. Transaksi nomor 25, di sini ada faktur pembelian. Faktur pembelian, cara masuk faktur pembelian, caranya masuk aktivitas, masuk pembelian, lalu faktur pembelian. Faktur pembelian, kemudian kita masukkan sesuai yang di soal. Di sini ada vendornya. Vendornya siapa namanya? Kalau yang di soal PT Indotex, silakan diisi PT Indotex untuk vendornya. Kemudian from nomor disesuaikan dengan soal. From nomor di sini G11. Terus kemudian invoice date-nya disesuaikan dengan yang di soal, tanggal berapa? 29 Desember 2019. Ship date-nya juga sama 29 Desember 2019. Lalu ada terminnya, silakan disesuaikan dengan di soal. Oh, terminnya net 30. Lalu kita masukkan untuk nominalnya, itemnya di sini kita masukkan dulu. Nomor faktur kita isi dulu G11. Lalu kita masukkan untuk itemnya 123 OP. Di sini kuantitasnya disesuaikan dengan yang di soal. Kuantitasnya ada 12.400.000. Diskonnya apakah ada? Enggak ada. Kemudian tax-nya, pajaknya kita pilih PPN atau T, lalu kita klik tab lagi di keyboard kalian masing-masing, tab, kemudian di item yang kedua diklik, kita klik tombol search, kita pilih yang kedua A60 PC atau Acer, kita diklik di sini, kita klik untuk tombol tab lagi. Untuk tombol tab, kemudian di sini untuk deskripsinya
Nominalnya disesuaikan dengan yang di soal 12.400.000. Kita tap lagi. Kemudian diskonnya 0, teksnya PPN atau kita ketik dengan huruf T. Lalu amount-nya 148.800.000 sehingga untuk totalnya 345.600.000. Kalau sudah, simpan dan tutup. Sekarang untuk transaksi yang berikutnya, transaksi nomor 26. Transaksi nomor 26 di sini ada pembayaran angsuran bulanan, pinjaman jangka panjang ditambah bunga. Ya, kita akan membayar pinjaman bulanan dan bunga. Ini untuk jurnalnya. Untuk jurnalnya kita mengeluarkan uang ya. Caranya masuk aktivitas, lalu kas atau bank, lalu pembayaran. Kemudian di sini untuk other payment, karena di sini nominalnya 19 juta, jadi kita masukkan bukan petty cash tapi cash in bank. Kita masukkan dulu cash in bank di sini karena memang bukan voucher kas kecil atau bukan petty cash, jadi kita masukkan BKK sesuai yang di soal. BKK 12 berapa yang di soal? BKK 12.7. BKK 12.7. Lalu date-nya disesuaikan dengan yang di soal. Yang di soal nomor berapa? 30 Desember 2019. 30 Desember 2019. Memonya pembayaran angsuran bulanan. Pembayaran angsuran bulanan, pinjaman jangka panjang ditambah bunga. Pay-nya Bank Permata, Jalan Jenderal Sudirman, Banyumas. Nominalnya 19 juta. Kemudian amount-nya di sini kalian klik dulu, akan keluar search, silakan diklik. Kemudian dipilih sesuai dengan nomor akun boleh, sesuai nama akun juga boleh. Nama akunnya di sini Bank Permata. Bank Permata diklik 2 kali. Di sini nominalnya Bank Permata 16 juta. Enter. Lalu yang kedua kita klik untuk nomor akunnya. Yang selanjutnya ada interest expense nominalnya 3 juta. Kalau sudah, simpan dan tutup. Ya, untuk transaksi semuanya sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melihat untuk neraca saldo klasik sesuai yang sudah kalian input. Silakan dibuka modulnya untuk proses akhir bulan. Untuk proses akhir bulan caranya silakan dibuka modulnya halaman 30. Di halaman 30 kita proses dulu akhir bulan. Cara memproses akhir bulan kita buka dulu di modul halaman 30. Sekarang kita memasukkan bersama-sama, masuk aktivitas, kemudian masuk periodik, lalu proses akhir bulan. Sudah, kalau sudah di sini periodenya Desember, kemudian tahunnya kita ganti dulu, tahunnya 2019. Kita untuk prosesnya tahun 2019, lalu oke. Proses akhir bulan telah selesai, oke. Kalau sudah, sekarang kita buka bukunya kembali, halaman 71. Halaman 71 kita akan melihat untuk neraca saldo klasik. Caranya masuk
laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian kita pilih buku besar, lalu pilih neraca saldo klasik. Kemudian pertanggal 31 Desember 2019 termasuk saldo 0 di checklist, lalu oke. Nah, di sini untuk neraca saldo klasiknya sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita akan menginput untuk transaksi penyesuaian. Kalau sudah, ini boleh disimpan juga boleh. Caranya pilih simpan, lalu silakan dipilih menggunakan mau PDF, mau CSV, TXT, JPG boleh, PDF juga boleh. Disimpan ya, disimpan PDF file. Oke. Lalu kita namakan dulu neraca saldo setelah transaksi. Save. Kalau sudah save, di close. Untuk transaksi sampai hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan kembali untuk transaksi penyesuaian, tetapi untuk minggu depan. Untuk transaksi hari ini berarti sudah selesai. Sekarang silakan simpan untuk file kalian masing-masing. Cara menyimpannya masih ingat cara menyimpan? Cara menyimpannya pilih berkas, kemudian masuk keluar, tutup data, pilih yes, backup yes. Kita tunggu prosesnya ya. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Berarti ini yang terakhir transaksi nomor 26 atau tanggal 30 Desember 2019. Untuk minggu ini cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.